Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Berpikir Kreatif Matematis Siswa. Artikel ini disusun oleh saya sendiri dengan NIM 170 384 20 20 66. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Febrian SPD MSc selaku pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dan pembimbing saya dalam penulisan artikel. Di dalam artikel yang saya susun terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Matematika adalah ilmu yang memiliki peranan penting terhadap kesatuan pendidikan yang ada di Indonesia, SD, SMP, SMA, maupun sampai perguruan tinggi. Matematika dapat memancing siswa untuk berpikir kreatif, berpikir secara logis, dan nantinya akan bisa mereka terapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terdapat di dalam matematika. Tujuan pendidikan adalah salah satunya untuk membentuk cara berpikir kreatif siswa dan membentuk siswa untuk dapat mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka secara meluas. Rumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana efektivitas model pembelajaran berbasis masalah terhadap berpikir kreatif siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan kemampuan antara model pembelajaran berbasis masalah dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan teknik atau metode library research, yang mana saya sendiri sebagai peneliti menelaah buku atau jurnal-jurnal artikel yang terkait dengan tema yang relevan terhadap penelitian yang saya lakukan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana pendekatan penelitian ini berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan fenomena-fenomena yang telah terjadi. Berbagai macam usaha yang telah dilakukan dalam dunia pendidikan, seperti contoh kecilnya adalah terciptanya berbagai model pembelajaran yang memang dirancang dengan melihat kondisi perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya adalah model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Kahn dalam Rusman 2010, pembelajaran berbasis masalah adalah inovasi dalam pembelajaran karena dalam keadaan itu kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalkan dengan kerja kelompok atau tim yang sistematis sehingga siswa dapat memberdayakan, mengolah, menguji, dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa secara berkesinambungan. Sintaks yang pertama adalah guru mengorientasikan masalah pada siswa, yaitu guru memaparkan tujuan pembelajaran dan rangkaian-rangkaian pembelajaran yang akan dihadapi oleh siswa, serta menumbuhkan minat belajar dan memotivasi siswa terlebih dahulu. Yang kedua, guru mengorganisasikan siswa untuk belajar, di mana ialah tugas guru adalah membantu siswa mendefinisikan arti permasalahan yang akan mereka pecahkan sesuai dengan konteks yang telah diberikan. Sintaks selanjutnya, yaitu yang keempat, adalah membantu siswa menyiapkan hasil karya, seperti menyiapkan laporan atau berbentuk video untuk dikomunikasikan kepada siswa-siswa yang lainnya, agar siswa yang lainnya dapat mengetahui apa yang telah dilakukan dan apa yang telah mereka eksperimenkan dalam kelompok tersebut. Sintaks yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu refleksi masalah atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang mereka terapkan atau mereka
digunakan. Oke, kaitan model pembelajaran ini dengan berpikir kreatif itu adalah dari segi karakteristik. Maka kita bisa melihat dari proses penerapan hingga tujuan pembelajaran, kita bisa melihat dari bagian sintaks tertentu, yaitu siswa dituntut untuk lebih belajar aktif, lebih mandiri, dan yang paling penting adalah siswa dituntut untuk berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan mereka sesuai dengan apa yang telah diorientasikan oleh pendidik atau guru. Banyak hasil yang telah membuktikan bahwa model pembelajaran berbasis masalah ini dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa. Salah satunya adalah penelitian di dalam Sienturi 2019. Siswa memperoleh nilai rata-rata NGEN keterampilan berpikir kreatif matematis menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan nilai 0,56 lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional dengan nilai NGEN sebesar 0,27. Selanjutnya, bukan hanya penelitian yang dilakukan oleh Sienturi saja yang mengalami peningkatan secara keterampilan berpikir kreatifnya, yaitu ada penelitian lain yang terdapat hal dengan demikian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur 2013, hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis masalah open-ended lebih baik dibandingkan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional secara peringkat sekolah maupun secara keseluruhan. Baik, kesimpulan dari artikel ini adalah model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran terdiri dari kegiatan menyajikan kepada peserta didik suatu situasi masalah yang autentik dan bermakna, serta memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. Langkah-langkah yang digunakan dalam proses suatu model yang diharapkan dapat membantu dan meningkatkan perkembangan keterampilan belajar dengan pola pikir terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif, serta memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, komunikasi, kerja kelompok, dan keterampilan interpersonal dengan lebih dari dibandingkan model lain. Baik, sekianlah presentasi saya dengan artikel yang berjudul Analisis Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Berpikir Kreatif Siswa. Saya Yodiatmana, mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.